Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari Prodi PGSD semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan penerapan masalah penyelesaian diri peserta didik usia sekolah menengah. Di sini saya akan menjelaskan suatu persatu anak yang berkarakter. Di sini juga ada pengertian. Pengertian penyesuaian dapat diartikan dan dideskripsikan. Pengertian penyelesaian itu berarti adaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya, bisa servis, dan memperoleh kesejahteraan jasmani, rohani, dan dapat mendapatkan relasi yang memuaskan dengan suatu sosial. Penyelesaian juga dapat diartikan yang memuaskan dengan penyesuaian sesuatu dengan standar atau prinsip. Dan yang B ini faktor-faktor mempengaruhi proses penyesuaian diri. Penentu penyelesaian diri identik dengan faktor-faktor yang mengatur perkembangan dan terbukanya pribadi secara bertahap. Penentu itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Jadi di sini ada beberapa kelompok, ada 5. Yang pertama itu kondisi fisik, termasuk di dalam keturunan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, dan sistem otot, seperti kesehatan dan penyakit. Yang kedua itu perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual seperti sosial, moral, dan emosional. Yang ketiga itu penentuan psikologi, termasuk di dalam setiap pengalaman pembelajaran, perkondisian, penentuan diri, dan konflik. Yang keempat ini kondisi lingkungan, khususnya itu seperti di sekolah dan di rumah. Yang di rumah seperti keluarga dan di sekolah. Yang kelima ini penentuan kultural, termasuk keyakinan atau agama, keyakinan kita sendiri. Dan yang C ini seperti masa penyesuaian diri remaja. Di antara sekolah, terpentingnya itu yang dihadapi remaja dalam kehidupan sehari-hari dan yang menghambat penyesuaian diri yang sehat adalah hubungan remaja dengan orang tuanya. Terutama orang tua itu. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan dewasa remaja sangat tergantung pada sikap orang tua dalam keluarga. Sikap orang tua yang otoriter, yang memaksakan kekuasaan dan otoriter kepada remaja juga akan menghambat proses penyesuaian diri remaja. Orang tua dan dapat menggilirnya dan akan cenderung otoritas terhadap teman-temannya dan cenderung mematang otoritas yang ada baik di sekolah maupun di masyarakat. Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan yang tadi disampaikan oleh Mbak Ayu. Adapun beberapa masalah yang timbul diantaranya teman, berpindah tempat, masyarakat baru. Banyak remaja yang mengalami kesulitan mencari atau membentuk persahabatan dengan hubungan sosial yang baru. Di sini remaja dapat lebih mampu menyesuaikan diri menjadi bagian dari masyarakat baru itu. Penyesuaian diri remaja
di sekolah mungkin akan timbul ketika remaja mulai memasuki jenjang sekolah yang baru, baik sekolah lanjutan pertama maupun sekolah lanjutan atas. Mereka mungkin mengalami permasalahan penyesuaian diri dengan guru-guru, teman, dan mata pelajaran. Sebagai akibatnya, yaitu prestasi mereka menjadi menurun dibandingkan dengan sekolah yang lama. Persoalan-persoalan umum yang sering dihadapi remaja antara lain memilih sekolah. Jika kita mengharapkan remaja mempunyai penyesuaian diri yang baik, kita tidak boleh menekan mereka agar memilih jenis sekolah tertentu sesuai keinginan orang tua. Tidak jarang anak tidak mau sekolah, tidak mau belajar, kadang suka bolos, dan lain sebagainya. Permasalahan yang timbul mungkin adalah penyesuaian diri yang berkaitan dengan kebiasaan belajar yang baik. Bagi siswa yang baru masuk sekolah lanjutan, mungkin mengalami beberapa kesulitan dalam membagi waktu belajar, yakni adanya pertentangan antara belajar dengan keinginan untuk ikut aktif dalam kegiatan sosial seperti ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitannya dengan pendidikan ini, peran sekolah pada hakikatnya tidak jauh dari peran keluarga, yaitu sebagai rujukan tempat perlindungan jika anak didik mengalami masalah. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar penyesuaian diri remaja khususnya di sekolah yaitu 1. Menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah. 2. Menciptakan situasi belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak. Yang ketiga, memahami anak didik secara menyeluruh baik prestasi belajar, sosial maupun seluruh aspek pribadinya. Yang keempat yaitu menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar. Yang kelima, menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar. Yang keenam, ruang kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Yang ketujuh, peraturan atau tata tertib yang jelas dan dapat dipahami oleh siswa. Yang kedelapan, teladan bagi para guru dalam segi pendidikan. Yang sembilan, kerjasama dan saling pengertian dari para guru dan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah. 10. Pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan yang sebaik-baiknya. 11. Situasi kepemimpinan yang penuh saling pengertian dan tanggung jawab baik pada guru maupun pada murid. Hubungan yang baik dan penuh 12 yaitu hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat. Karena di sekolah guru merupakan figur pendidik yang penting dan besar pengaruhnya terhadap penyesuaian siswa-siswanya, maka dituntut sifat-sifat guru sebagai berikut. 1. Memberi kesempatan tampak antusias dalam berminat dalam aktivitas siswa dalam kelas. 1. Memberi kesempatan tampak antusias dalam berminat dalam beraktivitas siswa dalam kelas. Ramah dan optimis. Mampu mengontrol diri, tidak mudah kacau dan teratur tindakannya. Mempunyai rasa humor. 5. Mengetahui dan mengakui kesalahan-kesalahan sendiri. 6. Jujur dan objektif dalam pemberlakuan siswa. 7. Menunjukkan pengertian dan rasa simpati dalam bekerja dengan siswa-siswanya. Jika para guru bersama dengan seluruh staf sekolah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka anak-anak didik di sekolah itu yang berada dalam usia remaja
akan cenderung berkurang kemungkinannya untuk mengalami permasalahan-permasalahan penyesuaian diri atau terlibat dalam masalah yang bisa menyebabkan perilaku yang menyimpang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.